Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazarudin. Nama saya Naila Septuliani Putri. Dan saya Muhammad Hasanul Fikri. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pengertian dan arti sangga. Sangga adalah sebuah tanda pasukan di pramuka tingkat penegak yang terdiri dari 5 sangga, yaitu perintis, pencoba, penugas, pendobrak, dan pelaksana. Sangga sendiri adalah satuan terkecil dalam penegak, yang berarti gubuk atau rumah kecil di sawah atau saung. Dengan itu, diharapkan segenap anggota sangga mengedepankan nilai-nilai kekurangan dan musyawarah dalam mengambil keputusan, termasuk dalam menentukan nama dan tanda sangga. Sangga dipimpin salah seorang penegak yang disebut pimpinan sangga. Setiap 4 sangga dihimpun dalam sebuah ambalan. Ambalan dipimpin oleh seorang ketua yang disebut pradana, seorang sekretaris yang disebut kerani, seorang bendahara yang disebut hartaka, dan seorang pemangku adat. Setiap ambalan mempunyai nama yang bermacam-macam, bisa nama pahlawan, tokoh, pewayangan, dan lain sebagainya, yang disesuaikan dengan karakter ambalan tersebut. Contohnya adalah nama ambalan Man 1 Hulu Sungai Tengah adalah Sari Gading dan Alwidud. Selain itu, juga ada ambalan yang putra dan putrinya jadi satu. Misalnya, ambalan Sorigit dengan pasukan intinya Korps Sorigit 149. 1. Sangga Perintis didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, yaitu saat dimana bangsa Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bangsa Indonesia mulai merintis dan menyatukan kekuatan untuk berjuang untuk melawan para penjajah. Hiasan warna merah, putih, kuning, dan hitam. Hiasan gambar garis yang dilingkari oleh rantai. Tugasnya yaitu mengeluarkan ide-ide atau mengandung pengertian perintisan atau pelopor dalam kebaikan. Perintis mengandung kiasan keperintisan, orang yang memulai mengerjakan sesuatu, pelopor atau menjadi pembuka. Kedua, Sangga Pencoba. Nama Sangga Pencoba diambil dari peristiwa berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei tahun 1908. Pada tanggal ini telah terjadi peristiwa kebangkitan nasional di mana bangkitnya semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi nasional yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan 300 tahun sebelumnya. Dalam teori atau materi lain, menerangkan bahwa Sangga Pencoba diambil untuk mengenang sejarah kelam terjadinya pengkhianatan G30S atau PKI, di mana terjadi upaya mengganti falsafah Indonesia, falsafah hidup NKRI dari Pancasila menjadi kelompok komunis. Hiasan warna merah, hitam, putih. Hiasan gambar kaos, jangka, kamera, dan penggaris. Tugasnya yaitu merealisasikan atau mencoba ide-ide dari sangga perintis atau mengandung pengertian keberanian mencoba segala sesuatu yang positif. 3. Sangga Pendobrak didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nama pendobrak diambil untuk mengingat kita akan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang baik dengan kekuatan fisik maupun yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena berkat perjuangan para pahlawan inilah kita bisa menikmati kemerdekaan hingga saat ini. Hiasan warna ada yang warna merah, kuning, hitam. Hiasan gambar rumput yang diikat lalu diobrak atau ditusuk oleh tombak. Tugasnya yaitu memecahkan masalah yang muncul atau mengandung pengertian keberanian, mengemukakan kebenaran, dan melawan kemungkaran. 4. Sangga Penegas didirikan pada tanggal 11 Maret 1965 bertepatan dengan Hari Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Hiasan warna hitam, kuning, dan putih. Hiasan gambar palu atau martir. Tugasnya yaitu menegaskan ide
pengertian kemampuan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. 5. Sangga Pelaksana. Yang terakhir adalah Sangga Pelaksana. Sangga Pelaksana mengingatkan kita pada peristiwa setelah tahun 1945 hingga sekarang, saat Indonesia masuk pada masa pembangunan. Sangga ini juga mengingatkan kita untuk mengisi kemerdekaan, agar perjuangan para pahlawan tidak sia-sia. Hiasan warna hijau, putih, hitam, dan kuning. Hiasan gambar, palu atau martel, rencong yang diikat dengan wadahnya. Tugasnya yaitu melaksanakan ide-ide yang telah disepakati oleh seluruh sangga atau mengandung pengertian keberanian melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pengertian Sandi Pramuka. Secara istilah, kata Sandi Pramuka berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia atau menyembunyikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata sandi adalah rahasia atau kode. Sehingga Sandi Pramuka merupakan tulisan dengan huruf sandi yang sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Walaupun sandi ini disebut Sandi Pramuka, tetapi penggunanya tidak hanya di dalam pramuka saja, tetapi sandi juga digunakan oleh dunia militer dan kepolisian untuk keperluan tertentu. Sehingga mempelajari sandi ini banyak manfaatnya. Sejarah Sandi Pramuka. Munculnya Sandi Pramuka diawali oleh para pahlawan zaman dahulu yang sering melakukan perjalanan dengan cara berkelana dan berpindah tempat, sehingga mereka harus menggunakan bentuk komunikasi rahasia yang tak diketahui oleh lawannya. Mereka juga menciptakan sandi untuk mengelabui musuh-musuhnya. Tahun 3000 sebelum Masehi, pada kerajaan Babilonia ditemukan tulisan cuneiform. Tulisan ini merupakan tulisan kuno yang bentuknya seperti paku dan dituliskan di atas tanah liat untuk mengirim berita ke daerah. Mereka akan mencukur rambut budak lalu menuliskan berita itu di kepalanya. Rambut budak tersebut dibiarkan tumbuh lagi, lalu budak itu dikirim ke tempat tujuan. Setibanya di tempat tujuan, rambut kepala budak akan dicukur kembali untuk mengetahui pesan rahasia yang ingin disampaikan. Cara ini sangat efektif dan yang dilakukan oleh para pemimpin di masa itu untuk mengelabui musuhnya. Manfaat Sandi Pramuka. 1. Komunikasi antar anggota regu. 2. Meningkatkan daya ingat. 3. Meningkatkan kecerdasan. 4. Sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah. 5. Sebagai sarana permainan di dalam kepramukaan. Fungsi Sandi Pramuka. Fungsi sandi dalam kegiatan pramuka sering digunakan ketika tengah melakukan kegiatan rutin pramuka, seperti hiking, camping, dan permainan. Tujuannya yaitu untuk melatih para penggerak pramuka untuk membangun kerjasama, ketelitian, dan masalah yang dihadapi. Selain itu, fungsinya lainnya yaitu untuk mengkode suatu kata dalam digunakan dalam kegiatan sehari-hari atau sekedar untuk bermain pesan tersembunyi kepada teman. Dapat juga digunakan untuk menulis buku harian agar tidak banyak diketahui oleh orang lain. Satu, sandi bendera semafor. Sandi pramuka yang menggunakan bendera dan membentuk suatu pola dengan kedua tangan sekaligus memegang bendera semafor itu sendiri sering disebut dengan sandi semafor. Sandi semafor juga memiliki masing-masing huruf alfabet dan bentuk sandinya yang berbeda. Biasanya, sandi ini sering digunakan untuk parade semafor, yaitu penampilan tarian bendera yang kreatif yang membentuk susunan kata-kata. 2. Sandi rumput dalam pramuka. Sandi rumput adalah salah satu sandi yang bentuk aplikasi dari turunan sandi morse. Sandi ini berbentuk seperti rumput, yang dimana titik pada sandi morse itu dituliskan dengan rumput yang pendek, sedangkan untuk garis pada sandi morse dituliskan dengan
alfabet kecuali A, I, U, E, O. Contoh penggunaannya adalah misalkan kalian mau menuliskan kami dalam sandi maksud adalah strip, titik, strip, garis miring, titik, strip, garis miring, strip, garis miring, titik, titik. Maka dalam sandi kimia dituliskan KOH tambah OH tambah HH tambah OO tambah KOH tambah OH tambah A2 tambah O2. Yang keenam, sandi kotak satu. Penggunaan sandi kotak satu adalah dengan cara memecahkan kotak-kotak, baik yang terbentuk vertikal, horizontal maupun menyilang. Jika kamu hendak menggunakan huruf A, karena A berada di kotak pertama, maka kamu dapat membentuk garis siku-siku. Adapun B, karena ia bergandengan dengan A, maka gambar garis siku-siku dengan titik di dalamnya. Yang ketujuh, sandi kotak 2. Pada dasarnya, sandi kotak 2 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan pada sandi kotak 1. Perbedaannya ada dalam satu kotak diisi oleh 3 huruf alfabet. Jadi, untuk membedakan bisa kita lihat dari model titik yang ada. Selain itu, jika pada sandi kotak 1 terdiri dari 2 macam kotak, vertikal, horizontal, dan menyilang. Nah, pada sandi kotak 2 hanya terdapat satu kotak yang terbentuk vertikal horizontal. Dalam kotak vertikal horizontal ini dibagi menjadi 9 kotak dengan masing-masing 3 huruf di dalamnya. 8. Sandi AN. Macam sandi pramuka yang pertama adalah sandi AN. Di sini sandi AN mengelompokkan masing-masing huruf abjad yang menjadi pengganti huruf lain. Lebih tepatnya huruf A sampai M diganti secara berurutan dengan huruf N sampai Z. Macam sandi pramuka yang satu ini dibaca dengan kunci A sama dengan N. Untuk lebih jelasnya bisa melihat contoh berikut. Sebagai contoh diberikan kata sandi CENZHXN. Huruf tersebut dicari berdasarkan huruf penggantinya, sehingga dari kata tersebut dapat diketahui kata sandi CENZHXN sandi AN-nya adalah kata pramuka. Ini merupakan salah satu macam sandi pramuka yang sering digunakan atau dipraktikkan dalam berbagai permainan atau kegiatan pramuka. Yang kesembilan, sandi AZ. Tidak jauh berbeda dengan sandi AN. Macam sandi pramuka berikutnya adalah sandi AZ. Sandi pramuka yang satu ini mempunyai konsep yang sama persis dengan sandi AN, yaitu masing-masing huruf dipasangkan dengan huruf abjad penggantinya. Namun pada sandi AZ, setiap kata sandi yang diberikan dapat dibaca dengan kunci A sama dengan Z. Untuk lebih jelasnya bisa melihat contoh berikut. Misalnya kata sandinya yaitu HZMTTZ. Berarti dari kata tersebut dapat diketahui sandi AZ-nya adalah sangga. Sekian materi dari kami. Apabila materi yang kami sampaikan kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.